Salam dan bahagia. Berikut adalah jurnal refleksi modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Perkenalkan, saya Ningrum Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 7. Saya menggunakan model refleksi 4F, yaitu 1. Facts atau peristiwa, 2. Feeling atau perasaan, 3. Finding atau pembelajaran, dan yang keempat, future atau penerapan. Pengalaman yang saya rasakan ketika mengikuti pembelajaran pada 2 minggu ini adalah saya bersama dengan teman-teman calon guru penggerak dan fasilitator mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran modul dimulai dari diri, eksplorasi konsep mandiri, dan dalam forum diskusi serta ruang kolaborasi. Kami juga belajar bersama instruktur pada elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi. Materi pembelajaran yang kami terima tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantoro, asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, serta interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di awal pembelajaran tentang mulai dari diri, kami diminta menuliskan tulisan refleksi kritis, menginternalisasi gagasan Ki Hajar Dewantoro, memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pada ruang kolaborasi, kami berdiskusi dengan calon guru penggerak lain dan fasilitator tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dikontekstualkan sesuai nilai luhur kearifan budaya daerah, dan juga bagaimana penguatan karakter murid sebagai individu dan masyarakat. Kami juga diminta mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak kepada murid, sesuai konteks diri murid dan sosial budaya daerah asal, serta bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro diterapkan di kelas atau di sekolah. Pada elaborasi pemahaman calon guru penggerak, belajar bersama instruktur tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dari pembelajaran yang telah diterima selama kurang lebih 2 minggu, maka diharapkan calon guru penggerak dapat menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro di dalam proses pendidikan di kelas maupun di sekolah dalam wujud aksi nyata. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya mencoba menerapkan beberapa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di antaranya menuntun agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, di mana guru memberikan contoh, semangat, dan dorongan bagi murid untuk menjadi manusia merdeka yang dapat bersandar pada kekuatannya sendiri sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak adalah bermain, maka dapat diselipkan pada saat pembelajaran di kelas dengan adanya ice breaking atau penerapan model pembelajaran permainan seperti snowball throwing. Dengan bermain diharapkan anak dapat meningkatkan budi pekertinya baik cipta, rasa, karsa, dan tenaga. Pendidikan juga harus berpihak atau berpusat pada murid. Anak bukan tabula rasa, bukan kertas kosong, tetapi anak ketika lahir sudah memiliki kodrat yang masih samar-samar. Maka tugas guru adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis yang samar-samar agar dapat menebalkan laku sesuai konteks sosial budaya menjadi manusia seutuhnya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas dan di sekolah membuat saya seperti terlahir kembali sebagai seorang guru. Banyak hal-hal yang selama ini saya abaikan. Dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya merasa lebih dekat dengan murid. Ide atau gagasan sepanjang proses perubahan adalah merubah pola pikir lama saya sebagai seorang guru, di mana dulu saya hanya berorientasi pada hasil, yaitu mencapai target kurikulum dan membuat anak memperoleh nilai optimal di atas ketuntasan minimal. Menjejali murid dengan pengetahuan dan keterampilan, kadang tanpa memanusiakan mereka dengan deretan tugas-tugas dan penilaian. Memaksakan penilaian sikap kepada murid tanpa diimbangi keteladanan. Dengan mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, banyak ide yang dapat saya terapkan di kelas dan di sekolah, di mana guru menuntun murid sesuai dengan kodratnya, menjadikan mereka manusia merdeka yang bertanggung jawab. Pembelajaran menyenangkan adalah kunci untuk meraih kebahagiaan.
Pembelajaran dan pengalaman perubahan yang menjadi catatan baik bagi saya adalah penanaman budi pekerti dengan penerapan unggah-ungguh di kelas dan di sekolah dengan penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Guru memberikan keteladanan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan memberi contoh menumbuhkan minat dan bakat murid untuk lebih kreatif dalam berkarya, memberi bimbingan agar murid berinisiatif dalam melaksanakan pembelajaran. Penerapan atau pelaksanaan aksi nyata dilaksanakan pada materi KD 4.6, yaitu melakukan presentasi yang efektif, di mana biasanya murid mempresentasikan hasil karyanya dari KD sebelumnya, yaitu KD 4.5, membuat slide presentasi secara individu. Maka aksi nyata yang dilakukan calon guru penggerak adalah membagi murid dalam kelompok. Dari kelompok tersebut, murid diminta berdiskusi untuk memilih satu hasil presentasi yang nantinya akan dipresentasikan. Presentasi kelompok dilakukan dengan model snowball throwing, di mana kelompok yang mendapat bola akan melakukan presentasi dan kelompok lain diminta menanggapi. Dalam pelaksanaan aksi nyata, guru membuat perencanaan dari pembelajaran modul 1.1, di mana pendidikan berpusat pada murid. Dari perencanaan kemudian diterapkan kepada murid. Perencanaan dan penerapan memang tidak mudah, karena mengubah cara berpikir guru juga tidak bisa instan. Pembelajaran murid SMK yang biasa serius menjadi pembelajaran yang diselingi permainan, menjadikan guru belajar hal baru. Murid juga menjadi lebih bersemangat dan bahagia. Berikut testimoni murid dan rekan sejawat. Menurut saya hari ini tuh seru karena waktu presentasinya dipakein kayak snowball gitu, jadinya semua anak yang biasanya nggak mau ngejawab tuh jadi bisa ngejawab. Ya, seru sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Putanto, rekan satu instansi Ibu Ningrum Pratiwi di SMK Negeri 2 Godian. Ibu Ningrum Pratiwi, beliau adalah sosok yang inspiratif bagi saya dan guru-guru yang lainnya. Beliau selalu menerapkan metode pembelajaran yang terbaru yang selalu beliau terapkan di ruang kelasnya. Ya, beliau selain menerapkan metode pembelajaran yang terbaru, beliau adalah sosok yang inspiratif dalam menyusun administrasi pembelajaran, karena administrasi pembelajaran beliau selalu lengkap dan tersusun rapi sistematis. Nah, kemudian di metode pembelajaran yang beliau berikan di ruang kelasnya untuk peserta didik, beliau terbaru menerapkan metode snowball throwing. Ya, snowball throwing itu dapat meningkatkan keaktifan siswa. Jadi seluruh pembelajaran terpusat kepada siswa sehingga dapat membentuk ruangan kelas atau suasana pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ningrum sebagai guru penggerak. Testimoni dari sesama guru mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital adalah menyambut baik penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran di kelas. Testimoni dari murid pun positif karena pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.